Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi dengan topik geopolitik Indonesia. Next. Yang pertama yaitu konsep yang akan dipresentasikan oleh Ardia dan Siti Hajariani. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, jadi geopolitik secara teoritis mengandung dua konsep, yakni dari kata geografi yaitu ruang, serta relasi kuasa atau politik. Geopolitik merupakan pengetahuan yang mempelajari tentang potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara atas dasar jati dirinya dan merupakan kekuatan serta kemampuan untuk ketahanan nasional negara tersebut. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Merupakan pengertian dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1993 dan 1998 tentang GHBN. Next. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi yaitu menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, serta secara merata dan adil. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu realita dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, ancaman di bidang ekonomi yang akan disampaikan oleh Saudara Nova. Saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, ini realitanya saya ambil salah satu penerapannya. Jadi ini salah satu penerapan geopolitik dalam bidang ekonomi itu. Salah satunya ini ada satu pernyataan yang mengatakan bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama. Keperluan hidup sehari-hari seharusnya tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Ini yang saya langsung ke realitanya. Dari pernyataan di atas, realita yang kelompok ambil adalah masih kurangnya peran pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Contoh saja dalam PT Freeport yang masih dikelola oleh perusahaan yang masih dipegang oleh perusahaan asing, meskipun sebagian besar saham PT Freeport sudah ada di tangan Indonesia. Tapi namun tetap kesenjangan sosial di daerah Papua yang notabene adalah tambangnya di sana, tapi masih aja tetap tertinggal daerahnya dan tidak merasakan dampak dari PT tersebut. Masih banyak juga sumber daya alam kita yang dikelola oleh perusahaan dari bangsa lain dan mereka tidak menerima dampak dari perusahaan tersebut. Jadi memang kayak Indonesia itu masih belum bisa mengelola, jadi perusahaan lain yang di luar yang untungnya itu malah ke sana, tapi negaranya sendiri itu tapi nggak dapat. Jadi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu masalah yang terjadi di masyarakat yang akan dipresentasikan oleh Putri Arum dan Azizah. Kepada saudari, saya persilakan. Baik, selanjutnya masalah yang dapat terjadi. Dalam satu sistem ekonomi kerakyatan, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi itu meliputi yang pertama, kekayaan di wilayah Nusantara secara potensial dan efektif menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa secara merata. Kemudian yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah dalam wilayah Indonesia. Dan yang terakhir ada kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Next. Selanjutnya yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan
ketertiban ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelola sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Namun, terdapat beberapa hal yang menyebabkan tujuan-tujuan tersebut tidak dapat tercapai dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran serta pemberdayaan yang kurang optimal, sehingga terjadi masalah dalam bidang ekonomi, misalnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang tidak tepat sehingga hasilnya pun tidak sesuai, seperti keuangan dan perekonomian. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu solusi yang akan disampaikan oleh Nur Islamiatul dan Nur Wahyuni kepada saudari. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu secara umum, pengawasan keuangan negara dilakukan dengan pendekatan administratif melalui pemeriksaan rutin laporan keuangan lembaga penggunaan anggaran. Cara tersebut jelas mustahil untuk melakukan tindakan pencegahan, karena sifatnya menunggu laporan hasil pemeriksaan. Maka dapat disimpulkan kegiatan mengatasi korupsi lebih bersifat kuratif, yaitu menunggu adanya laporan indikasi tindak pidana korupsi sebagai awal dilakukan penyelidikan. Seharusnya ada ruang untuk tindakan preventif atau pencegahan. Untuk itu, kebijakan harus masuk sampai ke proses kerja, sehingga dapat menghilangkan peluang tindak pidana korupsi sejak dari awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, reformasi anggaran diharapkan menjadi terobosan baru dalam penyelamatan keuangan negara melalui terapan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan anggaran berbasis kinerja, termasuk diantaranya penerapan klasifikasi fungsional berdasarkan statistik keuangan pemerintah. Praktek korupsi diharapkan dapat dicegah sehingga pencapaian tujuan penyelenggaraan keuangan negara menjadi lebih efektif. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itulah tadi presentasi yang disampaikan oleh kelompok 3. Jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan yaitu wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Kesatuan wawasan Nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekian dari kelompok 3, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.